Aku juga bikin benang project, yaitu program untuk memberdayakan pengungsi internasional. Mesin خوبه نه؟ Hi girls. Hello. Hi. What are you making? We are making pouch. Okay. Miss Branka, I made this pouch. Is it okay? Well, it's a beautiful pouch. It's just now if you want to sell something, you need to make it unique. Yeah, I will do it. Thank you. Okay, great. Yeah. Nah pas aku pertama kali masuk ya memang semua orang pada bilang ya kamu nggak layak sebenarnya jadi di fashion. Cuma memang kelebihannya orang yang direndahkan adalah di saat kamu direndahkan, di saat itu kamu bisa belajar. Karena orang tidak menganggap kamu sebagai ancaman. Jadi apa yang aku lakukan ya udah, aku memang newbie, let me learn. Jadi konsep yang saya tawarkan adalah modest fashion. Sebenarnya modest fashion itu kalau di tempat lain biasanya disebutnya Muslim fashion, Islamic fashion, hijab fashion, yang mana semua ada hubungannya sama agama dan memang khusus buat Islam ya. Nah sebenarnya yang saya lakukan adalah sebagai pengamat, sebenarnya kita lihat, konsep baju tertutup tuh sebenarnya harusnya milik semua wanita. Kalau wanita punya hak untuk pakai baju terbuka, artinya dia punya hak juga pakai baju tertutup. Nah itu yang sebenarnya kemudian kami rumuskan. Modest fashion adalah style baju tertutup yang diperuntukkan buat siapapun dari agama apapun, suku ras apapun. Mulai aku bikin Modest Fashion Week, udah 6 kali di 5 negara. Aku juga bikin Markamari, itu semacam agregator modest fashion untuk Asia Tenggara. Jadi kita jadi titik temunya para pelaku kreatif yang pengen masuk Asia Tenggara atau Asia Tenggara mau keluar negeri. Membuat acara fashion di dalam negeri aja sulit. Tapi ini Mbak Franka ini, kita ngobrol dulu nih sama Mbak Franka. Sukses membuat acara Modest Fashion Week, tadi ada di Dubai, di mana-mana. Dan sudah terkenal di berbagai negara. Modest ini juga banyak dibilang Islamic fashion ya. Hijab dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya ini busana santun dengan penutup dan sekarang saya baru cek tadi di data-data saya, salah satu segmen dari industri fashion yang sangat meningkat itu adalah modest fashion. Seperti di Dubai, Turki, dan beberapa negara lainnya. Nah bagaimana sih memulainya sampai bisa membangun jaringan internasional nih Mbak Franka? Iya, jadi saya memang pengamat ya. Jadi karena jurnalis dulunya, saya sering ngedengerin kiri kanan. Waktu di Indonesia, kita bermimpi mau jadi pusat busana muslim dunia. Lalu aku hijrah ke Turki, aku diaspora. Di sana aku ketemu banyak banget pelaku busana muslim juga, modest fashion di luar negeri yang tidak kenal siapa-siapa juga. Jadi dari missing dot everywhere. Lalu aku bikin startup namanya alahijab.com, kayak Pinterest buat hijab gitu, lookbook. Akhirnya dari situ aku kenal orang seluruh dunia, semua desainer. Dan yang aku sadari nggak ada platform global buat mereka. Jadi nggak ada yang kenal siapapun. Turki nggak kenal Indonesia nggak kenal, Rusia nggak kenal. Akhirnya dari situ secara startup itu gagal. Tapi secara network, my network is amazing. Karena aku orangnya nggak dengar, aku orangnya nggak ada ego, jadi gampang banget masuk kemana-mana. Nah akhirnya aku bilang ini diapain nih networknya. Akhirnya aku udah tahu cara bikin fashion, pernah belajar waktu di sini event. Akhirnya aku bikin di sana. Let's make it level up busana muslim modest fashion. Kita pakai modest fashion biar bisa diterima sama majalah fashion atau orang-orang fashion, dianggap serius. Karena kalau di luar muslim fashion tuh dianggapnya sebelah mata. Jadi aku kemas yang bagus, aku hire dari Mercedes-Benz Fashion Week, those things, all the professional, proper. Akhirnya aku kontak semua temanku, hey ada event di Istanbul, ayo mari datang semua. Akhirnya event pertama udah 30 negara, New York Times datang, Washington Post datang, masuk Business of Fashion. Dan aku karena aku jurnalis, aku iniin juga angle-nya, aku paling jago packagingnya, mempackage sesuatu. Jadi muslim fashion udah ada di mana-mana, cuma kenapa mentok karena yang diomongin itu berbau sama agama. Jadi aku bilang muslim fashion adalah bagian dari modest fashion. Jadi lingkaran besarnya ini yang aku coba tularkan ke semua orang. Akhirnya Vogue yang tadinya nggak pernah nulis modest fashion, nggak pernah mau nampilin jilbab, gara-gara event kita, sekarang kita jadi bintang. Alhamdulillah, aku pun jadi konsultan beberapa brand internasional yang mainstream, yang bukan modest, yang pengen masuk modest.
Karena pasarnya besar ya. Karena pasarnya besar, maksudnya Nah, kan keren tadi ya. Bu Iin selalu komplain kalau di dalam negeri pasarnya banyak tantangan. Kalau tantangan sendiri di modus fashion internasional ini, apa yang Mbak Franka lihat sebagai tantangan terbesar? Dan gimana solusinya? Solusinya, kalau kita yang aku sadari pemain-pemain lokal Indonesia nggak tahu medannya. Jadi kadang mereka salah mengikuti event atau inisiatif atau segala macam yang mana keluar duit banyak tapi nggak ada efektivitasnya gitu loh. Makanya kalau menurut aku kolaborasi itu penting. Jadi aku Kolaborasi. bilang aku udah bikin event di 5 negara tapi aku orang Indonesia juga dan I'm happy to support locals. Jadi sekarang Modest Fashion Week aku udah bilang ini udah anggap aja ini punya Indonesia. Ayo, even not only designer, even you're creative person, kamu bisa bikin animasi or anything, let's collaborate, something like that. Karena in the end orang melihat kita sebagai satu kan. Masalahnya kita kadang ribet berantem ya. Jadi sini mau jagoan, akhirnya nggak ada jagoan senasional ya, ngerti nggak? Asik kompetisi lupa kolaborasi. Exactly, right? Nah Akhirnya, tadi pas lagi break, ibu saya kirim teks, dia tanya apa Sandi itu artinya bespoke fashion. Nah bespoke fashion itu mam di rumah, artinya yang tadi disampaikan saran ke Bu Iin itu bespoke itu adalah eksklusif desain, betul ya? iya, customize ya. Customize. Karena custom yang dibikin khusus buat kamu. Kan sebenarnya enaknya punya penjahit adalah kita bisa bikin yang persis dengan ukuran kita dan segala. Itu sebenarnya dream. I wish I have. Gitu kan. Jadi kalau kayak penjahit. bikin kan biasanya banyak gitu ya partai besar, tapi kalau Bu Iin ini bisa fokus ke eksklusif ya. Eksklusif dan mungkin anak ibu nanti kita ngobrol banyak. Aku juga mau bantuin. Jadi mungkin bikin ya websitenya. Ayo kirimkan desain yang dipengen, bahannya nanti ibu kirim sampel dalam waktu 3 hari udah jadi. Jadi you need to make it ini apa ya cepet gitu kan ya. Ya, itu saran yang luar biasa sekali dari Mbak Franka buat Bu Iin ya. Dan Mas Andi, satu lagi perempuan yang gak kalah keren walaupun seorang ibu rumah tangga, tapi beliau sukses membawa bisnis rumahan menjadi menu dessert box andalan dan ini hits banget di social media. Mas Andi udah pernah ngerasain belum? Saya pernah ada yang kirim ke rumah dan rasanya sih enak banget. Enak banget. Dan tadi katanya Mbak Najla ini nggak bikin gemuk. Oh ya? Nggak bikin gemuk. Ini dessert box yang waktu saat banyak bisnis ditutup kan. Tapi justru ini malah bangkit gitu. Bisa cerita nggak nih dessert box bittersweet ini ceritanya gimana? Halo semua, selamat malam. Assalamualaikum. Aku mau kasih tahu sedikit awal aku membangun bisnis dessert Dari ini. Mbak Najla cerita aku boleh ambil makan? Boleh banget, silahkan Bang Sandi. Ini aku siapin sendoknya. Oh sendoknya sesuai dengan protokol COVID. Lanjut, ide awalnya gimana? Oke, ide awalnya aku ibu rumah tangga biasa. Kuliahku dulu hukum dan itu memang bukan passionku. Jadi aku ngejalaninnya ya so-so lah. Passionku memang di dapur. Karena Copot dulu rupanya. karena aku terinfluence oleh nenekku gitu. Nenekku itu benar-benar salah satu role models aku dalam bisnis ini sebetulnya. Nah, pada awalnya aku habis melahirkan anak ketiga, tahu sendiri anak udah 3 kencangkan ikat pinggang saat itu. Betul nggak? Gimana nih caranya menambah penghasilan tetapi saat itu masih dari rumah. Akhirnya saat itu sosial media lah yang jadi tumpuan aku saat itu. Aku mencoba bikin pertamanya cinnamon roll itu aku pasarin di satu aplikasi lah. Saat itu yang masih cuma 200 orang aplikasi tersebut. Dan dari circle aku tuh benar-benar support banget gitu loh. Jadi kayak wah ini kayaknya ada peluang di sini. Keren banget, ini enak banget. Ini apa nih varian ini nih? Ini Lotus Dessert Box. Oke, ada peanut butternya juga di atas ya. Dia ada peanut butter, cinnamon, sama karamel. Nah, strategi, boleh tahu nggak? Meningkatkan omset, kan kayak Bu Iin juga pengen meningkatkan omset. Dan tadi ada berjualan melalui aplikasi digital. Nah, kalau dilihat berapa persen nih online dan offline dan strategi kedepannya buat Bittersweet seperti apa? Oke.
kalau di sini saya harus bersyukur di awal karena saya tidak punya modal untuk buka toko dan saya benar-benar menjadikan online adalah tumpuan saya saat itu. Nah, saya mengambil peluang benar-benar di awal di online. Nah, jadi dan sekarang online luar biasa berkembang. Digital sangat-sangat menjadi bintang di era pandemi seperti ini gitu loh. Dan saya merasakan kayak sangat bersyukur sekali gitu. Nah, jadi ya online luar biasa sih saat ini. Ini Bro Isan kepo nih, dia pengen tanya. Kalau saya sih kan orangnya ya agak malu-malu lah. Tapi Bro Isan tanya berapa sih omset Bitter Bagus Speech banget sekarang? caranya Mas Andi ya. Saya yang dijadiin umpan. Ya udah, Ini kan- tapi ini sama saya beneran kepo. karambol kan. Iya bener-bener, siapa tahu bisa jadi inspirasi ya kan. Berapa omsetnya, Pengen tahu Mbak aja apa pengen tahu banget? Pengen tahu banget. Penasaran loh karena hits banget loh ini. Ya alhamdulillah cukup lah buat beli susu anak. Aduh saya nggak suka jawaban kayak gitu. Ngawang-ngawang. Saya tuh orangnya kalau udah nanya, nyecer. Mbak Najla pelan tapi. Jadi berapa? Alhamdulillah. Sampai Kasih clue dong, masa aku... ratusan? Miliaran? Alhamdulillah. Semuanya di alhamdulillah. Oke, ini cara tanya dari entrepreneur ke entrepreneur. Oke. Berapa persen naiknya sebelum pandemi sampai sudah pandemi setelah menggunakan digital? Berapa persen? 500%. Wow! Gokil. Jujur. Oke, 500% ini 5 kali lipat ya? Betul. Nice. Luar biasa. Jadi memang saya lihat dari tadi bisnisnya Bu Iin, kita lompat ke internasional, Mbak Franka, terus kita bicarain potensi pasar dalam negeri. Nah, kalau ada tips nggak buat para pelaku UMKM kuliner lainnya yang lagi mau transisi ke digital, ada nggak pesan-pesannya? Oke, pesan-pesan aku yang nomor satu adalah jangan pernah berhenti berinovasi. Karena kita pun sekarang demikian. Kita berkolaborasi dengan beberapa brand coklat, brand ice cream yang ada di Indonesia. Kita udah mulai ditengok, alhamdulillah. Terus yang kedua adalah kolaborasi. Kolaborasi juga itu adalah jembatan kita untuk orang lebih mengenal kita secara bersama. Jadi seperti Mbak Franka tadi bilang, kita harus turunin ego kita dan kita harus mulai merangkul, saling merangkul gitu loh. Nah, seperti pada Mbak Franka Modest Fashion Week di dessert juga sekarang ada namanya Jakarta Dessert Week gitu loh. Jadi salah satu ajang juga buat kita para pebisnis dessert untuk memiliki tempat dan wadah bersama gitu. Wih, keren banget. Semakin menarik sekali pembahasan kita malam ini, perempuan hebat, ini cuan usaha perempuan. Seperti yang saya katakan tadi, kita akan kedatangan tamu spesial banget yang akan memberikan tips dan strategi dalam menjalankan bisnis dan UMKM. Kata siapa? Kata Sandi.